Oke. Sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, terima kasih ya sudah bersedia ada di sini untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Nah, hari ini Ibu sangat menghargai kehadiran dan partisipasi kalian terhadap kelompok ini. Dan sebelum itu kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, agar kegiatan hari ini berjalan lancar dan bermanfaat, untuk itu Ibu meminta tolong perwakilan satu orang untuk meminta doa kita pada hari ini. Apa ada yang bersedia? Maksudnya itu memimpin doa hari ini. Apakah ada yang bersedia? Saya, Bu. Oke, silakan. Sebelum kita memulai bimbingan, biar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Fadil untuk memimpin doa hari ini. Tepuk tangan semuanya. Untuk itu, sebelum itu silakan Nak boleh dimulai berdoa menurut agama tadi udah ya. Nah, terima kasih untuk anak-anak Ibu. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang kegiatan bimbingan kelompok. Jadi kegiatan bimbingan kelompok ini, kalian udah tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum ya? Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan bimbingan kelompok itu membantu anak-anak Ibu belajar dan berkembang bersama-sama melalui interaksi. Interaksi itu pembicaraan, yang dimana interaksi ini kalian akan berkolaborasi untuk berbicara kepada teman kelompoknya. Nah, nanti di situ kegiatan ini, bimbingan kelompok ini menggunakan teknik sosiodrama. Nah, Ibu mau bertanya dong, siapa yang di sini tahu teknik sosiodrama? Apa yang sudah paham? Sosiodrama itu apa? Belum ya? Baik. Kalau itu tidak apa, kalau ibaratnya kalian belum paham, nanti Ibu akan jelaskan. Jadi sosiodrama itu teknik di mana kita akan memerankan situasi. Situasi itu adalah kayak peran sebuah drama. Nanti di situ kalian mengenali nih peran A, peran B, peran C siapa. Nanti kalian disuruh bikin drama, nanti Ibu akan mengawali kalian, maksudnya membimbing kalian bagaimana cara membuat drama itu seperti apa. Nanti kalian akan merasakan itu. Jadi anak Ibu tersendiri maupun orang lain sekitar anak Ibu. Jadi kita belajar sambil bermain peran. Oke, baik, di sini Ibu akan jelaskan juga tujuan. Jadi di dalam sosiodrama ini dan bimbingan kelompok ini juga ada tujuan. Kalau tidak ada tujuan itu bukan pemain drama ataupun jelaskan teknik sosiodrama juga nggak akan bisa. Nah, agar anak-anak Ibu dapat memahami suatu masalah. Jadi tujuan sosiodrama dan bimbingan kelompok itu adalah memahami suatu masalah dari segala sudut pandang, melatih empati, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, serta belajar mengambil sikap keputusan yang tepat. Jadi kalian harus mengambil keputusan yang tepat dalam drama. Nah, seterusnya pelaksanaan ini juga dilakukan bermain drama, diskusi kelompok, dan bimbingan kelompok. Jadi kita menerapkan beberapa asas. Jadi di dalam kelompok bimbingan kelompok ini terdiri dari beberapa asas, yaitu satu, asas kerahasiaan. Apa sih itu Kak? Asas kerahasiaan atau apa sih Bu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan itu adalah dimana kita menyimpan suatu masalah. Contoh, Fadil punya masalah nih, Sekar mendengarnya. Jadi di sini kerahasiaan itu harus terjaga. Nah, bagus. Terjaga, tersimpan, tidak boleh disebar luaskan. Berarti itu kalau disebar luaskan itu kenapa Kak? Itu namanya membuat masalah menjadi muncul. Nah, disitulah nanti ada namanya pertengkaran. Oke. Nah, asas kesukarelaan. Ada asas kesukarelaan. Kesukarelaan itu apa Kak? Sukarela itu adalah, jadi di dalam bimbingan kelompok nanti kalian dituntut untuk sukarela untuk ngomong sama masalah kalian. Jadi kakak nggak nahan kalian untuk udah cerita gitu, tapi kakak minta kalian sesuka hati kalian. Misalnya, Kak, aku mau cerita dong begini ada masalah gitu kan, kalian cerita, Kak, aku ada masalah begini, tolong dong Kak. Oke, kakak akan
bantu karena kalian yang datang ke kakak. Kecuali kalau kakak minta tolong, yaudah ceritain aja nggak apa-apa. Enggak. Tapi aku mau kalian mandiri. Jadi kalian yang harus bercerita kepada kakak ataupun ibu. Nah nanti di sini ada juga keterbukaan. Keterbukaan itu apa kak? Asas keterbukaan. Keterbukaan itu adalah kita nggak ada kayak tadi, nggak boleh ada yang ditutup-tutup. Tidak boleh ada yang namanya kok ditutup sih. Kan itu jadi masalah yang kalian alami jadi rumit. Jadi nggak bisa nyelesain bareng-bareng. Nah kalau nggak bisa nyelesain bareng-bareng, apa yang terjadi? Kalian bakalan apa terjadi? Kalau ibaratnya kalian nggak cerita nih, tutup kayak terus nggak ngomong sama orang tuh, contohnya gitu deh, atau sama kakak gitu contohnya, istilahnya, apa yang terjadi? Stres. Nah, terus apa lagi? Ada lagi? Yang stres? Yang stres doang? Ya itu bisa. Nah, di situ kita saling menghargai dan aktif berpartisipasi, saling menghargai teman saat berbicara, tidak memotong pembicaraan teman, tidak ada kayak saling benci satu sama lain, harus saling mendukung. Nah, itu salah satu penting dalam hidup ya. Nah, artinya apa dibahas ini? Kita tidak disebarkan keluar dan setiap pendapat harus dihargai. Apakah anak-anak ini sudah paham? Dengan tadi Ibu jelaskan itu kepada kalian, apakah kalian sudah paham? Sudah. Oke. Sebelum kita lanjut, di sini Ibu akan bermain namanya kertas. Kertas ini Ibu akan gulung. Oke, kakak akan robek ini. Karena ini enggak. Ini kan kertas. Maka bakalan main namanya kertas yang sudah dibecek-becek jadi bulat ya. Nah nanti kakak akan oper ke satu teman. Kakak contoh, kakak oper ke kamu. Nah contohnya ibu oper ke dia nih. Nah nanti anak ibu yang sudah melempar kertas tadi, nah sebutkan nama dan cita-cita kalian di masa depan. Nah, itu kalian akan sebutkan. Contoh, ini ibu, kamu kasih ke ibu. Nah, perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Febri. Ibu ingin cita-cita menjadi dokter. Nah, contoh kayak gitu. Contohnya ya, ataupun jadi konselor psikologi. Nah, cita-citanya contohnya kayak gitu ya. Nah, apakah ibu anak-anak ibu sudah paham? Sudah. Nah, sekarang kita praktekkan. Kita mainkan sekarang. Mulai ya. Nah, saya ibu kasih ke kamu. Kalau saya ayo cita-citanya jadi atlet. Kenapa nama saya Fadil? Cita-cita saya ingin menjadi astronom. Kalau saya cita-citanya jadi hobi. Ulang. Egi tadi kurang kencang suaranya, biar kakak dengar. Karena soalnya kalau pelan, ibu nggak dengar apa-apa, kayak dengar kayak apa ya? Kalau dibilangnya dengar kayak cuman angin aja. Jadi kakak ibu mau pengen kamu tuh keluarin suaranya, jangan dipendam aja. Perkenalkan nama saya Egi, saya cita-citanya jadi tadi. Oke, bagus. Perkenalkan nama saya Sakina, cita-cita saya menjadi bidan. Hey, bagus. Perkenalkan nama saya Kila, cita-cita saya mau menjadi bidan. Perkenalkan nama saya Jemima, cita-cita saya ingin menjadi dokter hewan. Perkenalkan saya Khaira, cita-cita saya mau menjadi hakim. Oke. Perkenalkan nama saya Sekar, cita-cita saya menjadi psikolog. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ada tadi yang jadi siapa? Jadi bidan. Kamu? Keren. Siapa lagi? Yang jadi astronom. Tadi, wah, pintar kali dia astronom. Tapi dari cita-cita yang kalian idamankan itu bagus-bagus semua, nggak ada yang menurut ibu ya itu cita-cita yang paling bagus itu menurut ibu harus dipertahankan. Apa yang menjadi tujuan harus dipertahankan ataupun harus kalian
maknai apa sih tujuan dan komitmen kalian di masa depan. Nah itu jadi tolak ukur kalian untuk di masa depan bagaimana. Ada yang jadi astronot, tadi keren banget, jadi bidan. Terus ada siapa lagi? Coba sebutkan. Psikolog, keren. Ada lagi? TNI, wah TNI, waduh bayangannya aja TNI. Terus siap kapten, keren. Nah terus TNI angkatan apa? Darat atau laut nih? Darat, keren. Nah itu jadi satu acuan. Jangan karena jadi cita-cita kayak ini, gak jadi tujuan. Tapi dari contohnya kalian nggak menggapai apa yang kalian dapat dari cita-cita tersebut, itu tidak apa-apa, karena itu adalah bentuk usaha kalian untuk di masa depan. Jadi nggak usah kalian, aku kan jadi ini kok nggak bisa ya, aku ini. Jangan menyerah, karena kalau kalian menyerah, kalian bakalan kayak udah sampai sini aja, tapi nggak kayak gitu. Tapi kalian harus berjuang. Nah, baik, sebelum itu Ibu terima kasih banyak atas mengikuti instruksi tadi ya, untuk anak-anak Ibu ya. Oke, untuk itu baik, ini kita sudah mengenal satu sama lain ya. Berarti kalian tahu kan ini siapa? Ayo. Selayu Nah itu kalian udah menunjukkan bahwa kalian sudah mengenal satu sama lain. Oke. Nah sebelum kita lanjut, aku ingin Ibu bertanya kepada anak-anak Ibu, apakah kalian sudah siap mengikuti kegiatan hari ini? Ya. Ulang sekali lagi, apakah kalian sudah siap mengikuti kegiatan hari ini? Siap. Ada yang kayak sok ya. Ya, belum makan ya? Atau itu kurang biar diambil nasi. Ya, apa kalian sudah siap hari ini? Siap. Nah, kalau ada yang masih merasa kayak malu kak, nggak bisa, kayak gitu malu kak, nih nggak bisa, gue orangnya introvert, nggak bisa apa ya ngeluarin kata-kata, gue bingung, contohnya gitu, kayak Ibu contohnya. Nggak apa-apa, itu adalah permulaan dari kalian, dari sikap kalian. Nanti kalian tuh sikapnya akan dibentuk jadi suatu yang lebih baik lagi. Nggak kayak jadi pribadi yang apa ya, jadi pribadi yang nggak mau malu lagi, ragu-ragu untuk mendapatkan suatu peran ataupun kejadian-kejadian yang ada ya. Oke. Kegiatan bukan untuk menilai. Maksudnya menilai ini adalah memprediksi bahwa kalian ada yang benar, ada yang salah. Oh ini benar semua. Enggak. Ada yang benar, ada yang salah. Enggak mungkin satu benar. Enggak. Semua pasti ada benar, ada salah. Jadi kita nggak boleh ngerasa ini apa ya, minder, kayak nggak berani kak, nggak ini, takut gitu. Nggak apa-apa. Di sini nggak ada kata malu, ragu, kayak nggak kok, aku takut gitu, nggak usah. Karena dari takut nanti kalian lama-lama jadi nggak mandiri. Jadi kalian kayak apa-apa harus ditemenin, apa-apa harus ditemenin, enggak, harus mandiri. Biar nanti kalian suatu saat nanti bisa menjadi orang yang mandiri, orang yang gak malu, orang yang kayak extrovert, gak introvert. Kalau introvert kan kayak apa sih? Kan kalau anak yang introvert, aku tahu banget. Kalau introvert pasti dia kayak apa sih? Itu kayak introvert. Introvert itu kelihatan kayak mukanya ngapain bener. Padahal dari salah satu introvert itu bisa diubah jadi extrovert, bisa menjadi orang yang tidak malu, tidak ragu-ragu, tidak kayak merasa dirinya paling apa ya, sendiri dalam hidup. Kita di sini bareng-bareng, makanya diadain bimbingan kelompok buat satu sama lain mengenal pribadinya. Nah, untuk itu
kalau ada yang masih kayak gitu, bilang kakak-kakak, aku masih malu gitu. Kalau ibaratnya tuh ngomong ke ibu-ibu yang kakak. Contoh, nah di sini kakak ada, ibu ada contoh di mana kita akan memainkan teknik sosial drama. Contoh topik yang akan kita bahas. Nah nanti di sini ada mengelola emosi dan menjaga harmoni. Menjaga emosi itu maksudnya apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Menjaga emosi biar gak ini gitu. Kadang mengelola emosi deh, mengelola emosi dan menjaga harmoni. Menjaga emosi itu apa? Menurut kalian, pandangan kalian? Gak usah malu, kan adik kakak bilang, ibu bilang gak usah malu dan gak usah ragu. Apa? Siapa yang mau bilang? Menjaga mengelola emosi itu gimana? Menurut kalian? Gak apa-apa, maksudnya mau salah mau bener itu enggak, aku langsung salah gitu enggak, tapi aku bilang oh gak apa-apa nak, usaha. Nah itu kan langsung ada dorongan. Kalau nggak ada dorongan dia ngerasa ibunya gitu sih kok ini enggak. Itu adalah percobaan, permulaan. Nah siapa yang mau coba mengelola emosi itu apa? Tunjuk tangan aja, nggak akan dimarahin. Ayolah. Ayo. Gak apa-apa, serius. Mengelola emosi gini kak. Kalau di sekolah, contoh ya, ini ibu jelaskan ya. Mengelola emosi contohnya. Kalau ibaratnya barang aku diambil nih, kadang aku emosi, kadang aku nggak bisa tahan, terkontrol. Padahal barang aku tuh, maksudnya dia nggak bilang nih, kak, teman boleh pinjam ini nggak bilang gitu kak, tapi dia asal ngambil. Lah aku langsung mulai emosiku secara meningkat katanya gitu. Pernah nggak? Ada nggak apa-apa, keluarin aja, nggak usah kayak ngerasa ih nanti kakak kasih tahu begini kan. Ibu di sini menjaga kerahasiaan. Tadi kan ada asas kerahasiaan, dan kalau keterbukaan itu dari kalian apa? Ayo, gak apa-apa, serius, ini gak ada dimarahin, serius, gak apa-apa. Ayo, coba ngomong. Belum. Coba Fadil, mengelola emosi apa? Gak apa-apa, salah mau bener itu gak ada jadi patokan. Saya sih kayak mengelola perasaan gitu. Nah, mengelola perasaan apa? Pada saat emosi. Contohnya kayak gimana? Kalau Fadil punya masalah Fadil ada nggak mengelola emosi kayak berantem atau berantem gara-gara suatu hal yang kecil maupun besar? Kecil deh. Apa? Kalau kecil sih kayak apa ya? Kayak mungkin kayak sedikit. Iya karena. Kenapa? Karena ya mungkin pulpennya hilang, diambil. Nah, pulpennya hilang, diambil diam-diam. Nah, itu juga suatu emosi. Mulai emosi itu kita berani untuk menahan emosi terlebih dahulu agar tidak memuncak. Nah, dari kata-katanya aja mengelola emosi itu menahan emosi yang ada di dalam diri. Nah dari situ kita belajar bahwa mengelola emosi adalah penting dan menjaga harmoni. Harmoni itu apa? Menjaga harmoni apa? Egi deh, coba. Ada deh. Ada Egi. Belum menjaga harmoni. Enggak, maksudnya ibu di sini nggak ada menuntut kalian benar semua ya. Enggak, ibu nggak minta itu. Menjaga harmoni itu apa? Oh, belum ada kata-kata ada. Oke, ayo menjaga harmoni itu apa? Nah, kebersamaan kepada teman, menjaga silaturahmi, menjaga agar kalian tidak terjadi perangan.
menyalahkan satu sama lain agar tidak terjadi. Nah, kalau terjadi seperti itu, apa yang akan kalian akibatkan? Apa yang kalian dampak negatifnya? Kalau kalian perang nih, apa yang terjadi? Yes. Ada lagi? Kalau kalian perang nih, apa yang terjadi? Dampak negatifnya, sensitifnya. Ngomong, jangan ditahan. Gak ada yang nemenin. Gak ada yang nemenin. Nah, satu lagi. Ada lagi? Ibu nggak minta malu-malu. Oke. Ada lagi? Dijauhin semua orang. Hah? Apa? Dijauhin semua orang. Ya, benar. Dijauhin semua orang. Karena apa? Tidak menjalin hubungan dengan baik. Nah, ada lagi? Apa? Ayo mau keluarin pendapat kalian sebanyak-banyaknya. Karena ibu perlu itu. Nggak ada namanya benar-benar salah-salah. Nggak gue salah lagi gue ngomong. Enggak. Gimana? Ada lagi? Kegelisahan. Hah? Kegelisahan. Kegelisahan bisa jadi karena kegelisahan itu dampak dari negatifnya. Karena kalau ibaratnya kita bertengkar kayak gini, contoh bertengkar nih, bertengkar satu sama lain nih, dia pasti gelisah di rumah, kepikiran banyak. Satu, gue masih emosi sama dia, gue bakal balas dendam. Nah, itu akan muncul namanya pertengkaran yang meningkat, emosinya jadi naik, bukannya menurun. Karena nggak adanya silaturahmi, jalin salah satu sama lain, tidak berantem. Kalau tadi coba ibaratnya emosi kalian tuh di apa ya, didinginkan dulu. Jauh. Artinya adalah jauh itu adalah turunkan dulu. Jangan nanti setelah ngomong meningkat. Baru ya dikit aja. Nih contoh barang. Kan bisa ngomong baik-baik. Kok kamu ngambil punya aku? Kok kamu enggak bilang dulu? Kan kalau ibaratnya bilang dulu kan bisa aku pinjam, bisa aku kasih. Tapi coba kalau ibaratnya gini, contoh nih pulpen, dia ambil, woi lu ngapain sih ngambil anjir lu, bang. Apa yang terjadi? Luka, memar, ya kan? Berantem, ya kan? Benar nggak? Kalau kalian datang tiba-tiba emosi langsung, kalian udah banyak contohnya, udah banyak masalah di rumah, ya kan? Contohnya, udah banyak lagi masalah di sekolah, tambah lagi ya. Nah, kalau ibaratnya kalian ngomong gini aja, tarik nafas, nggak usah berkata, kasih ngomong, bang, nggak usah main mukul. Kalian kan bisa ngomong baik-baik. Kenapa pulpen aku di sini? Kenapa kamu nggak bilang dulu sama aku gitu kan? Jadi kalian memahami kan? Oh berarti dia pinjam. Yaudah, lain kali jangan lakukan hal itu. Kan kalian bisa ngomong kayak gitu, nggak usah langsung emosinya muncul kan kayak. Jadinya kalian persahabatannya jadi nggak bersahabat lagi. Jadi kayak lu gua. Nah kayak gitu kan. Kalau kalian di sekolah kan biasanya gitu kan, lu gua ambil jalan masing-masing, gak ada kayak ngomong satu sama lain. Padahal pertemanan itu adalah salah satu bentuk yang bagus, bisa menjalin bagus. Nggak harus emosi, enggak harus semua emosi agar tidak meningkat dan menjaga harmoni agar terjalin hubungan yang sehat, terjalin hubungan yang baik. Kalau kalian tidak menjalin hubungan yang baik, apakah itu termasuk itu? Enggak kan? Enggak menjaga harmoni namanya itu kan? Malahan kacau balau, tidak ada ujungnya. Nah, itu satu. Nah, dari sebagian kalian berperan sebagai pemain, nanti kan ada teknik sosiodrama. Ibu akan bagikan beberapa peran nih. Nah, drama dan sebagian lainnya sebagai ada narator, ada observer.
yang mengamati jalannya drama. Mengamati jalan drama itu tadi udah dijelaskan ya. Jadi kalau mengamati itu melihat drama yang terjadi. Ini gimana nih, ini gimana. Nanti dia bakalan ngomong. Nah, narator berperan sebagai pengantar dan penjelas alur cerita. Jadi kayak cerita di contohnya bawang merah bawang putih. Narator itu kayak gitu. Jadi dia tuh kayak jadi suatu ketika ada gini-gini. Nah, itu narator. Nah, alur cerita. Nah, kalau observer bertugas mencatat emosi, sikap, cara mengelola emosi bagaimana. Baca laporan yang ada di dalam drama. Nah, itu namanya observer. Nah, apakah anak ibu sudah paham? Apa ada yang belum? Kalau ada yang belum paham, ajukan tangan, tanya. Ibu akan bersedia. Gak ada kayak, tanya-tanya belum. Enggak. Ibu malahan senang kalau kalian bertanya. Senang banget. Sudah paham? Sudah. Oke. Jadi di sini ibu akan berikan cerita menggambarkan suatu konflik di antara teman yang dipicu oleh emosi tidak terkontrol. Jadi sekarang ibu akan membagikan kepada anak-anak ibu sebagai peran anggota pemain drama ya. Nanti silakan baca skenario yang ibu bagikan. Nah, nanti ibu bagikan dulu ya. Ada 8 orang ya? Ibu sudah bagikan. Jadi nanti kalian lihat peran kalian apa dan kalian harus bukan diharuskan, tetapi kalian baca, simak dan pahami. Nah, jadi nanti kalau membaca skenario yang sudah ibu bagikan, pahami peran masing-masing. Jika ada yang belum jelas ataupun bu susah nih, bu nggak ngerti, boleh datang ke ibu. Nah, boleh bertanya kepada ibu juga. Nah, apakah anak-anak ibu sudah siap bermain peran untuk sosiodrama kita hari ini? Siap. Sudah siap ya. Nah, habis itu kita akan bermain. Oke. Temanya di sini adalah mengelola emosi dan menjaga harmoni dalam hubungan sosial. Nah, saat emosi menguasai harmoni tempat. Ini temanya dia ya. Nah, narator siapa di sini menjadi narator? Oke. Yang jadi teman yang mudah tersinggung. Oke. Tokoh utama emosi meledak. Nah, sahabat alia penenang. Oke. Teman yang sering salah paham. Oke. Penengah. Teman yang cenderung diam. Oke. Pengamat. Oke. Nah, ibu akan mulai adegannya. Bentar.
dibagikan kan tadi. Nah, ini ada pemerannya. Judul dramanya berjudul Saat Emosi Menguasai Harmoni Terlupakan. Oke. Ini ada narator, ada Raka, Alia, Nisa, dan Sari, Rio, dan siapa namanya? Joko, server, Mira, lainnya ya. Nah, silakan narator dibaca. Boleh diri nggak? Boleh diri. Kelompok teman sedang berdiskusi tugas kelompok. Awalnya suasana berjalan baik, namun muncul kesalahpahaman akibat komentar yang disalahartikan. Oke, di sini kan udah dibagiin itunya ya, narator dan segala macamnya. Kalian aja lah yang nampak ya, aku nggak usah. Udah belum? Nah, di sini kan udah ada nih bagiannya, skenarionya. Semua duduk berkelompok. Nah, di sini duduk berkelompok yaitu Alia, Raka. Alia sama Raka mana? Nah, Fadil sama Sekar. Yaudah, duduk berkelompok. Ya, berdua. Nah, yang nggak memainkan peran, silakan di sini. Alhamdulillah. Tunggu bagiannya. Ya, HP-nya Sini, boleh sini. kira. Ya. Di sini. Nah, duduk di situ ya. Nah, akan videokan mereka. Kalian harus konsentrasi. Jangan deket, jangan itu banget dong. Sini. Biar kakak tegang banget kayaknya. Iya, Dead ya. Sini. Dead, Sekar. Nah, ini kamu, Fadil. Nah, Kan kita enak. ya. Oke. Boleh dimulai. Bentar ya. Gak usah kayak gitu kayak. Gua patah nih. Oke, dimulai. Kita bagi tugas aja ya, biar cepat selesai. Iya, tapi jangan asal bagi, harus hadir. Oke, tadi kan siapa namanya? Si Alia sama Raka kan udah dari di sini ya. Nah, terus di sini ada adegan 2 konflik mulai muncul. Ada nada bicara mulai berubah. Ada Sari yang jadi Rio. Nah, di sini Rio duduk dan ada Alia tadi mana? Ya, Kay sama Raka. Dapat 3 ya? Oke, gak apa-apa. Kakak bakalan ini. Oke. Kamera, rolling, action. Alia, kamu kayaknya ngatur terus deh. Apa maksud kamu? Aku cuma buat tugas kita selesai. Tenang dulu, jangan langsung marah. Oke. Nah, itu dia. Bagus banget. Nah, terus habis itu ada arah klimaks, yaitu adegan 3, puncak konflik klimaks. Nah, ada Alia, ada Rio, ada nanti narator. Kalian baca lagi ya. Nah, oke. Silakan adegan 3. Mulai. Kenapa sih selalu aku yang disalahkan? Aku cuma ngomong jujur. Action. Suasana tegang, Mira pun memilih diam. Emosi yang tidak terkendali membuat suasana semakin panas dan hubungan mulai terganggu. Oke. Bentar ya. Oke, dari sini kan tadi emosi tidak terkendali, tadi udah dibacakan oleh narator. Oke, adegan anti klimaks dan penyelesaian masalah. Adegan 4, menenangkan diri. Nah, di sini ada Nisa. Nisa mana Nisa? Nisa. Silakan duduk. Oke, ada di sini ya.
ada Joko. Hoi. Siapa Joko? Egi, ayo Egi. Duduk kemana coba? Ayo. Nah, ambil posisi masing-masing ya. Ambil posisi masing-masing. Hei, ambil posisi masing-masing. Sudah? Nisa, Joko, Alia. Oke, dah? Kamera. Tunggu sampai action baru mulai. Bentar ya. Perannya dikeluarkan. Jangan sampai nggak dikeluarkan. Itu namanya bukan peran. Oke? Kamera rolling action. Kita semua lagi capek. Coba tarik nafas dulu ya. Ya, kita selesaikan pelan-pelan. Maaf, aku kebawa emosi. Rolling action. Kita semua lagi capek. Coba tarik nafas dulu ya. Ya, kita selesaikan pelan-pelan. Maaf, aku kebawa emosi. Ngomong. Oke. Kalian kan udah tuh. Siapa namanya tadi? Nisa. Terus siapa lagi? Joko. Terus Alia. Kan tadi kalian udah nginin adegan menangkap diri ya. Nah, terus adegan 5, damai dan harmoni. Ada Sarita di Sari siapa? Rio. Nah, terus ada Raka. Raka siapa Raka? Raka. Nah, kan ganjil kan? Nah, tuh harus nyimak perannya. Raka. Terus siapa lagi? Udah. Narator, nanti narator. Siap-siap narator. Oke, deh. Oke. Nanti kita akan mulai. Sebentar. Kita susun kameranya dulu. Siapa aja tadi adegan 5 ya? Berarti Sari, berarti Sari siapa tadi? Rio ya? Rio, Raka, dan Rio Raka. Berarti dia sama dia. Oke, berarti dia sama. Maaf. Rio dan Raka. Kamera rolling and action. Aku juga minta maaf, harusnya aku ngomong lebih baik. Nah, kalau kita sering mendengar, pasti suasananya lebih enak. Action. Dengan saling memahami dan mengendalikan emosi, harmoni kembali terjaga. Tersenyum. Nih, kalian duduk dulu. Dan di sini kan narator tadi sudah membacakan dengan memahami, mengendalikan emosi, harmoni kembali terjaga. Nah, semua tersenyum tadi sudah ya. Nah, terus penutur drama oleh narator. Silakan narator. Mulai perbedaan pendapat dan meluapkan emosi, mereka menyadari bahwa kebersamaan lebih penting daripada ego masing-masing. Dengan saling memahami, mengendalikan emosi, dan berkomunikasi secara terbuka, keharmonisan dalam hubungan sosial dapat kembali terjalin. Oke. Tadi kan di sini kan udah ada penutup drama. Sekarang ada pesan dan moral akan dibacakan oleh narator. Oke, narator kami persilahkan. Drama ini mengajarkan bahwa emosi yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak hubungan sosial. Dengan sikap saling mendengarkan, mengendalikan diri, dan berkomunikasi secara sopan, maupun menjaga keharmonisan dalam pergaulan. Setiap konflik dapat diselesaikan dengan cara yang positif apabila disikapi dengan kepala dingin dan empati terhadap orang lain. Oke, tadi kan udah pesan moral udah disampaikan sama narator nih. Berarti selanjutnya adalah refleksi observer terhadap drama yang terjadi. Dari drama ini, saya mengamati bahwa konflik terjadi karena emosi yang tidak dikendalikan dan komunikasi yang kurang baik. Saat para tokoh mulai menenangkan diri, mendengarkan, dan saling meminta maaf, masalah dapat diselesaikan.
Pelajaran yang diambil adalah pentingnya mengelola emosi saat berkomunikasi dengan sopan agar hubungan sosial tetap harmonis. Oke. Jadi, tadi kan kalian udah ngambil nih bagian observer, narator, dan pemeran lainnya tuh tadi tuh ya. Udah dikasih tuh. Nah, tadi kalian kan udah banyak drama yang kalian ini yang mainin kan tuh tadi. Kalian tadi gimana tuh pas drama tadi? Apakah ada kayak kesel temen gangguin mulu gue lagi peran gitu kan? Apa sih maunya gitu kan, karena mau marah itu dia ada yang mau marah loh, tapi mungkin dia plus kayak sama sih dia gitu kan. Tapi kalian bisa mengelola emosi kalian yang baik. Oke. Terima kasih ya, dramanya sudah tadi selesai. Sekarang kita silakan kalian kumpul di sebelah lagi. Ya duduk kayak tadi. Oke. Cantik, ganteng. Oke. Kita biasa pilih. Silakan. Itu dia udah biasa. Gue males banget bener jauh. Tukeran ya? Udah. Udah menolak kesempatan. Nah, sekarang peran yang tadi kalian mainkan kita lepaskan. Jadi kalian peran ke masing-masing. Jadi ke nama kalian masing-masing. Tadi kan ada yang namanya Raka, ada yang nama Joko, ada yang nama siapa tadi? Rio, ada yang nama siapa tadi? Mira. Terus ada server, ada narator. Sekarang jadi kembali ke diri sendiri. Nah, terus kita di sini, aku mau nanya nih ke kalian, anak ibu yang paling cantik, paling ganteng orangnya. Nah, bagaimana perasaan kalian saat memerankan tokoh dalam drama tadi? Siapa yang mau ngomong? Oke, kamu. Silakan. Biar dia jelaskan apa sih itu. Oke, silakan. Yang kenceng ya, jangan lemas kayak belum makan 5 hari. Oke. Saya merasa kesal dan emosi, Bu. Ternyata sulit mengendalikan perasaan saat konflik, Bu. Oke, kita jelasan ya apa maksud dari si Zahra tadi. Jadi tuh tadi kan dia bilang saya merasa kesel Bu dan emosi, ternyata sulit mengendalikan perasaan saat konflik Bu. Nah, bener banget, benar. Saat merasa kesel, emosi, ternyata sulit mengendalikan. Kadang kita tahan dengan emosi yang kita hadapi sekarang ya, sebagai anak-anak ibu nih. Kadang-kadang di sekolah kan jahil temennya nih, kadang-kadang gerut banget, gue menapur, gue mentabur rasanya. Kayaknya biasanya kan kayak gitu kan, kalau udah nggak kendaliin sama sekali, kalian bakal ngeluarin amarah yang ada di mulut kalian, yang nggak ngomong, Nah, karena ibu nggak bakal sebutin nama, berkata ngomong joroknya enggak, tapi ibu bakal ngajarin kalian untuk mengelola emosi dengan baik, cara kalian untuk memerankan drama tadi, bagaimana yang kalian dapat, itu berharga banget. Nah, apa ada lagi yang mau kacamata yang merasa kalian selalu memerankan tokoh dalam drama tadi? Siapa tadi? Kaira. Nah, coba. Saya merasa sedih dan tidak nyaman, Bu. Seperti benar-benar tidak dihargai. Ya, benar. Benar si Kaira. Saya merasa sedih dan tidak nyaman, Bu, seperti benar tidak dihargai. Memang sih kalau kita lagi merasa sedih, tidak nyaman, kadang mereka tidak mengerti kita. Tetapi kita sebagai makhluk sosial, kita menghargai dia, tapi dia tidak menghargai kita. Karena dia merasa bahwa ngapain kita dihargain, ngapain kita diiniin, dia aja ini kok kayak gitu juga perilakunya. Salah, teman-teman. Padahal yang paling bagus, yang paling view-nya dapat adalah sama-sama menghargai. Karena temen itu harus saling bertukar pikiran. Kalau contoh, temenmu ada masalah, walaupun kamu ada masalah, tetap aja kamu yang akan dicari. Kenapa? Kamu temennya. Kalau dia bukan teman kamu, dia nggak akan butuh kamu. Contohnya gitu, dia nggak akan butuh kamu. Padahal dia butuh kamu. Butuh apa? Mau curhat, mau ngomong. Kalian tinggal dengerin aja apa sih keluh kesah yang temen aku hadapi. Kalian tuh harus ngerti satu sama lain, karena tuh kalian adalah teman. Nah,
Habis itu ada lagi nggak? Siapa yang mau tanya lagi? Siapa yang mau jawab? Sakina. Oke. Saya merasa bingung, Bu, tapi juga ingin membantu supaya masalahnya tidak semakin besar, Bu. Ya, benar. Saya merasa bingung, Bu, tapi juga ingin membantu supaya masalah tidak semakin besar. Ya, benar banget. Karena masalah yang dibingungkan ini harus dipertanyakan, harus kayak tanda-tanda besar. Kenapa sih kok kayak gitu, kok bingung? Padahal kan kita udah kayak gimana ya, udah diajarin tadi dalam peran drama tadi ngapain bingung gitu. Jadi membantu supaya masalahnya tidak semakin besar. Jadi kita sama-sama membantu teman yang mempunyai banyak masalah. Jadi kita jangan bilang, gue ada masalah nih gini. Kan ada orang kayak gini, syukurin lu. Nah, itu kan satu tanda yang kayak gimana? Itu tidak mencerminkan anak sekolah, mencerminkan anak yang benar-benar terdidik, bukan? Kalau orang yang terdidik dari rumah, contoh, kan orang tua pasti ngomong dong, sekolah yang benar ya nak. Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Orang tua, ada kan? Nah, berarti kalian harus menjadi pribadi yang baik. Nah, di situ kalian harus tahu dong, harus mengerti, paham kan dek? Nah, terus abis itu ada yang mau bertanya lagi nggak? Siapa tuh Sekar? Siapa tadi Sekar belum tanya banget tuh? Coba. Saya jadi ikut tegang melihat konfliknya, Bu, dan sadar kalau emosi bisa mempengaruhi orang lain. Bener banget, tadi di dalam drama tadi kan ada tuh yang ikut tegang dari konfliknya. Gara-gara tegangnya apa? Karena tadi kan ada beberapa tuh yang kesal dengan emosi. Kok ini gini. Padahal kan nggak harus emosi menyelesaikan masalah tersebut kan. Harus kepala dingin, harus benar-benar sama-sama menyelesaikan masalah itu. Jadi nggak ini begini, ini enggak. Jangan emosi ketemu emosi. Karena kalau orang ketemu emosi dan emosi nggak akan terselesaikan. Tetapi kalau ada yang menjadi contohnya air dan api, contohnya eksperimen api dan air, jika bersatu menang mana? Air. Benar. Api toh? Air toh? Yang benar toh? Nah, kalau air yang benar berarti api kalah. Tapi kalau contoh api ketemu eksperimen api, akan terjadi apa? Semakin besar, benar. Semakin besar, makin muncul masalahnya. Gak akan ada akhir dari masalah tersebut. Nah, dari situ kan kita belajar kan. Nah, drama tadi tuh sebenarnya udah mengartikan banget buat kita sebagai anak-anak pendidik ya, sebagai adik-adik tercinta, tersayang, terkasih dan semuanya. Nah, kenapa? Oke, terima kasih ya untuk teman-teman ibu yang sudah hadir di sini, yang anak-anak ibu yang tercinta sudah berbagi. Nah, dari perasaan yang kalian sampaikan tadi, kita bisa melihat bahwa setiap peran memiliki emosi. Tadi kan udah diinginkan berbeda dan itu penting untuk kita pahami agar bisa saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Gak cuma nanti habis dari sini pulang sampai rumah, apa yang kamu dapat? Nah, tadi pada saat nanti contohnya ditanya nih, apa yang kamu dapat dari tadi contohnya Kak Febri ngajarin nih kalian, apa yang diajarin? Kalian jawab apa? Coba, ada yang bisa jelasin nggak? Tapi nanti kan takutnya ditanya orang tua, biasanya nanti kakak yang jadi, kamu ngajarnya gimana sih, anak saya kok gini. Aku mau kalian menjadi pribadi yang baik. Jadi nama ibu di sini adalah, kalau kalian ditanya apa yang kalian ambil dari sini, apa yang kalian maknai, apa yang kalian tanamkan di dalam diri, coba kamu deh. Ntar 1, 2, 3, kakak tunjuk. Coba Cara mengontrol emosi. mengontrol emosi dengan cara baik ya. Kamu nggak apa-apa, salah benar itu bukan jadi patokan. Oke. Gak apa-apa. Gak apa-apa sih. Jangan takut, malah kalau takut aku yang jadi kayak, aduh kenapa ini? Menjadi percaya diri. Percaya diri, oke. Jadi percaya dirinya itu tidak kayak insecure tadi yang aku ceritakan tadi kan, insecure.
jadi gampang marah gara-gara ini, jadi tersinggung. Mudah tersinggung itu adalah ciri salah satu yang dimana dia kayak ngerasa apa ya, minder jadinya, nggak berani untuk berpendapat, jadi nggak berani untuk ngomong suatu hal yang kebenaran. Contoh, ada suatu kebenaran, contohnya kita nih ada masalah, ada kebenaran di sini, ada kebenaran, ada kesalahan. Contoh, kalian pilih mana, kebenaran atau kesalahan? Kebenaran. Nah, kalau diem aja apa yang terjadi? Jadi yang mana? Kesalahan. Kalau kalian yang membela kebenaran gimana? Mereka nasibnya bagaimana? Dia bakalan jadi mana? Kayak gimana nasibnya? Bakalan dia sedih di kamar. Kok orang ini percaya sama dia ya? Kok enggak ya? Padahal kan aku benar-benar udah terbuka banget. Aku kan udah jujur banget. Kenapa dia yang dipilih ya? Nah, itu salah satunya. Makanya ada namanya extrovert. Kenapa? Dia mengucapkan suatu hal nggak takut berpendapat, karena yang benar akan dicap selalu benar. Kenapa? Karena dilihat perilakunya, tingkah lakunya, attitude-nya, cara berbicaranya dengan sopan. Nah itu. Nah terus ada lagi siapa nih? Menurut kalian tadi kan sehari-hari itu kan harus ditanamin ya. Jamie, tadi apa? Kamu ambil dari drama tadi deh. Apa yang kamu ambil? Gak apa-apa salah. Yang benar. Hah? Menyelesaikan emosi. Benar. Menyelesaikan emosi itu maksudnya menyelesaikan suatu masalah dengan kepala dingin. Enggak panas sama panas. Tadi kan udah jelas kan? Oke, kamu cantik. Kamu apa? Gak apa-apa salah. Karena yang dipentingkan di sini adalah apa ya namanya? Dia terbuka. Karena di mana ada asas keterbukaan. Nah, ayo. Apa yuk? Asas keterbukaan apa menurut kamu cantik? Gak apa-apa salah. Nggak ada yang salah kan? Tadi dia aja percaya diri kan timbul dari itu tanpa dia sadar. Gak apa-apa sayang. Gak apa cinta cantik. Ya. Karena nggak apa-apa, jangan marah. Aku kan di sini kita belajar untuk mengelola emosi, tidak marah-marah. Salah lu, nggak ada gitu. Itu namanya dia tidak menjalankan dengan baik drama tadi. Nggak apa-apa, nggak usah misalnya gara-gara ini tak salah gua bener semua nanti gua salah. Cara menenangkan diri dari emosi. Mah, apa? Kencang. Jangan pelan-pelan kayak semut. Jangan. Cara menenangkan diri dari emosi. Menenangkan diri dari emosi. Bagus. Menenangkan diri dulu, baru bisa emosi. Nanti tahan dulu emosinya. Maksudnya di sini adalah menahan emosi. Maksudnya adalah ditahan dulu emosinya, jangan langsung memuncak. Itu yang mengakibatkan fatal. Tidak ada akhirnya. Udah selesai. Bye. Gak ada hubungan apapun antara teman. Lu, gua. Nah, itu salah banget. Yang penting adalah bertemanlah dengan yang baik. Tidak ada saling senggol menyenggol. Oke, kamu cantik. Yang kerudung hitam, silakan. Ayo cinta. Yuk. Mempunyai sikap yang saling mendengarkan. Apa? Mempunyai sikap yang saling mendengarkan. Oke. Sikap yang saling mendengarkan. Kalau ada teman kita yang teman kita sulit untuk mendengar, biasanya kayak gitu kan, sulit mendengar, sulit memahami, padahal kita punya masalah gitu kan, padahal kita udah emosi, dia tambah lagi datang ke kita, nggak tambah emosi itu kan. Nah dari situ kita harus belajar bahwa menenangkan itu perlu, mengelola emosi itu perlu. Jangan langsung memuncak marah aja, kerjanya marah itu nggak nyelesain masalah teman-teman, malah
malah itu menambah masalah terjadi. Masalah di dalam diri kalian tuh jadi nambah. Enggak, kalian redamin dulu. Redamin aja dulu. Kalian kalau ibaratnya ada yang bikin emosi, tarik nafas, buang nafas. Kalau kalian kalau emosi atau apa, kalian cari orang atau cari teman yang bisa menyembunyikan masalah. Jangan cari yang ngebuka masalah, yang udah menutupi masalah malah dibuka lagi. Stres gak? Stres kan? Nah, contoh, aku curhat sama kamu deh. Aku curhat sama kamu deh. Aku ada masalah ini. Apa pendapat kamu? Contohnya gitu kan. Kamu bakal nyarankan yang benar kan ke aku. Gak mungkin kamu menyesatkan aku ke lubang yang sama. Enggak kan? Nah, itu termasuk dalam sekolah pendidik yang baik. Menyimpan masalah temannya. Walaupun temannya, contoh, dia kan nyeselin. Udah kesel gue, tambah lagi kesel, bad mood gue udah diam, bad mood gue enggak. Kamu bisa berteman dia dengan cara kamu bisa bilang, aku ada masalah nih begini. Pasti dia paham, pasti dia mengerti. Tapi cari teman yang bisa menyembunyikan masalah, jangan yang ngebuka. Nanti kalian salah target malahan. Kalian mau gini malah yang lain kalian ini kan jadi kayak perasaannya kayak aduh nyesel banget kan gue nggak usah cerita sama dia. Kalau cerita sama dia sia-sia perjuanganku, sia-sia untuk kayak ngedumel gitu untuk nginiin aku, padahal aku mau pendapat yang bagus. Jadi carilah teman yang bisa berpendapat bagus, bisa ngasih masukan yang bagus, yang baik, biar nanti kalian merasa oh ini yang punya teman baik banget, perhatian banget sama aku gitu kan. Cari kayak gitu, karena itu yang memerlukan kalian untuk menjadi terdorong, termotivasi. Kamu Fadil, apa yang kamu dapat tadi? Mengetahui bahwa masalah yang besar berawal dari emosi yang tidak terkontrol. Pinter banget, tepuk dong. Pinter banget. Dia bisa apa ya, mengelola emosinya dengan baik. Gak asal jeplak, langsung marah, nampol aja rasanya, enggak. Tapi dia menenangkan. Itu yang baik banget, itu yang paling solid, very good. Kamu menenangkan emosi kita sendiri, menenangkan ya dengan cara kita menenangkan diri kita bisa dapet dia benar menenangkan emosi dan mengingin emosi tuh jadi bagus, dapet view-nya. Jadi menenangkan itu lebih apa ya, lebih kita nggak emosi lagi, kita nggak marah-marah lagi. Oke, ayo apa yang kamu dapat? Jangan terlalu gampang emosi. Apa? Jangan terlalu gampang emosi. Ya, jangan terlalu gampang emosi, meledak dar kayak pintu kalau diketok dar gitu kan. Kayak biasanya kalau ngetok pintu yang bagus gimana? Bukan dar. Itu namanya emosi. Itu namanya dia lagi ada emosi, makanya dia diketok pintu. Tapi kalau pintu diketok dengan baik, contoh, kalian kan pulang pasti ketok pintu dong. Contoh kayak gini, Assalamualaikum, baik dengan kata-kata yang baik kan. Kalau ibaratnya gini cowok emosi kan. Nah kalau dengan cara begitu kita rusak kan, emosi kan kalian. Jadinya kalian bawa terus emosi, pokoknya redamin dulu biar keluarga juga ngeliat kalian senang. Kalau kalian senang, keluarga akan senang nggak? Senang dong. Dia terlalu terbawa view yang aku jelasin tadi, kayak aduh kakak, aku kayaknya kak udah masalah banyak deh, kayaknya dia banyak masalah deh. Nanti deh aku bakal nanya ke kamu masalah apa yang terjadi di rumah kamu, biar nanti kamu ngerasa bahwa kamu gak nyimak. Takutnya kamu ngiranya aku kayak aduh kakak ini jelasinnya panjang banget sih. Enggak, kita gak panjang-panjang, cuman menyimpulkan drama yang tadi. Oke, jadi udah bagus-bagus banget ya tadi jelasinnya, oke? Nah, betul sekali banget. Dari drama tadi belajar memahami mengelola emosi, berkomunikasi, saling terbuka, dan memahami, banyak lagi kan? Nah, mari kita bahas bersama bagaimana cara mengelola emosi dengan baik dan menjaga harmoni. Tadi udah banyak ya tadi sebutin. Nah,
Jadi ibu bisa mengerti pendapat kalian, mulai emosi bisa dilakukan dengan cara mengenali perasaan, menenangkan diri, dan berpikir jernih. Dengan begitu hubungan dengan teman bisa tetap rukun dan harmoni. Dengan cara yang kalian jelaskan tadi, bagus banget. Jadi itu membuat aku jadi termotivasi bahwa mengelola emosi itu bisa meredam, bisa ibarat kata menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita contoh cerewet. Nah, cerewet kan itu udah hal wajar sebenarnya, tapi cerewetnya dalam hal apa? Contohnya orang tua kalian cerewet sama kalian. Apakah itu untuk nikmat menurut dia sendiri? Tidak kan? Tapi untuk kebaikan kalian. Kalau aku jujur ya, ini contoh ceritaku. Ini aku kakakmu yang akan ceritakan di sini bahwa aku pernah mengalami cerewet. Udah tiap hari kayaknya. Kalian cerewet dalam hal apa? Contohnya, kamu main HP mulu, belajarnya kapan, Dek? Contoh, kamu kapan belajar? Kok kamu main HP mulu? Itu demi kebaikan apa kejahatan itu? Itu negatif atau positif masukannya? Positif kan? Tapi kalau negatif coba, Dek, main aja terus, gak usah belajar. Itu negatif bukan? Negatif kan? Nah, itu yang masuk negatif. Nah, kalau yang positif kayak tadi, nah belajar, jangan main HP terus. Kalau main HP terus dapat dari mana ilmunya? Dari mana? Masa ya langsung tiba-tiba langsung jeruk masuk semua jawaban? Gak mungkin dong, belajar dulu dong, kayak baca dulu ini gitu. Nah, begitu juga cara mengolah emosi. Kalau ada ujian, jangan langsung gebrak, langsung kayak apaan sih? Ujian, kapan selesainya ujian? Nah gitu. Dan dengan cara redamkan emosi, kalian tanya sama teman kalian yang pinter. Teman kalian yang pinter kan ada tuh caranya bujuk dia. Contoh gini, ajarin aku dong tentang pelajaran ini. Jangan langsung emosi langsung. Ajarin dia lembut. Kalau kita lembut sama orang, dia akan lembut gak sama kita? Lembut kan? Nah kalau ibarat kita marah-marah, woi, lu gak ngajarin gue, enggak kan? Maksudnya, ayo berubah lah. Itu yang paling penting. Perubahan, evaluasi diri. Apalagi sekarang udah berganti tahun 2002. Coba, kalau ibarat kita timbulin kayak gitu terus apa yang terjadi? Capek, letih kan? Nah, dari situ kita belajar. Nah, jadi tuh pendapat kalian tuh, dapat banget ke aku. Oke, di sini aku bakalan ada ice breaking, dimana ice breaking itu bagus banget mengelola mood kalian. Jadi sini aku ada kertas. Mana ya? Di sini kali ya. Mood. Cari ya. Nah, di sini aku ada kertas namanya mood saya hari ini. Jadi ini kertas aku bakalan oper ke dia. Jadi nanti oper ke dia sama di sini. Nah, aku oper dia. Nah, nanti kalian tulis di sini mood kalian hari ini. Jangan kalian gara-gara nyontek gara-gara ini ya ikutan, enggak. Mood kalian hari ini. Contoh, dari datang ke sini, kalian kesal gak? Atau marah? Atau apa? Enggak, kalian gak suka gara-gara enak hati, gara-gara ada kakak gini. Enggak, kakak mau kejujuran, keterbukaan. Tadi kan makanya tadi kan ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan saling menjaga satu sama lain. Tidak ada yang tidak mau dihargai. Jadi kita harus saling hargai satu sama lain. Nah, di sini coba kamu tulis, ada pulpen kan? Nah, gantian sama temannya. Mood kamu hari ini, kamu tulis ini. Gak usah tulis nama, langsung tulis saja. Apa isi hatimu? Jangan langsung kayak gara-gara temen gini-gini, enggak. Gak usah ikutin teman, tapi ikutin insting pemikiranmu sendiri.
Nah, itu yang paling penting ya. Nah, dengan cara kayak gitu kan menurut kalian kan yang tadinya marah-marah sampai rumah kan jadi selesai di sini, mulai emosi. Kan bagus. Jadi berkata kita nggak sampai rumah cerewet sama mama kita, nanya gitu enggak. Oh iya mak, tolong bantuin deh. Iya gitu. Jadi nggak langsung, iya mak, tapi mak gitu enggak. Emosi namanya itu kan, bukan mengolah emosi namanya. Kalau mengolah emosi, tahan, sabar, tarik nafas, jangan langsung kan nantangin, itu emosi namanya. Nah, dari sini kita belajar emosi, karena kakak mau kalian jadi pribadi yang tidak mengenal emosi. Nah, coba jangan ikutin temen ya. Kamu temennya gini ikutin juga, jangan. Moodnya beda-beda, biar kakak melihat mood siapa hari ini kacau, karena kakak nggak mau protes. Kakak bukan berarti kayak langsung bongkar, enggak. Namanya gini, namanya ini begini, enggak. Kakak bakalan baca itu, baca tapi tidak menyebutkan nama, karena kakak nggak suka gitu. Tapi kakak akan mendorong dia menjadi pribadi mandiri, tidak mengelola emosi. Jadi tidak emosian kerjanya, enggak, tapi mengelola emosi dengan baik, bukan yang tidak baik. Karena kakak mau belajar itu sama kalian. Kalau kalian kayak gitu kan aku jadi kayak seneng, tugas gue jadi kayak ke anak-anak jadi bermanfaat. Jadi bukan nggak bermanfaat, melainkan bermanfaat. Kalau mau tulis dongeng juga nggak apa-apa di situ. Nanti aku bakalan tulis di novel aku. Serius, aku ada novelku, tapi nanti sebelumnya nanti aku tulis beberapa. Tapi nanti kalian yang Gimana sih? ya nanti iya karena novel cepet kali kalian nanya sama novel ya. Kalian suka novel ya? Kalian enggak? Oh suka. Siapa mau jadi penulis di sini? Kamu suka menulis? Bagus. Penulis itu bagus loh, karena dia mencerminkan pemikirannya sendiri. Enggak, maksudnya dia mendapatkan inovasi baru. Jadi berkata dia nggak mengikuti orang, tapi dia mengambil makna sendiri. Itu bagus. Kalau kamu dari tadi kayaknya kayak gini mulu, kenapa? Kamu ada masalah? Kamu bercerita aja santai. Nggak akan terbongkar loh, karena kakak nggak mau bongkar aib di sini, karena kakak nggak mau menjadi hal yang negatif, bukan hal yang positif. Kalau positif, nggak apa-apa, sembunyi juga nggak apa-apa, balik tembok ini nggak apa-apa. Karena kakak mau lihat kamu jadi tumbuh orang baik, bukan jadi pribadi yang baik. Itu bagus. Tadi kita belajar ya kerahasiaan sama keterbukaan, kesukarelaan. Tapi kakak nggak memaksakan hak itu tergantung kalian mau cerita atau tidak, oke? Karena itu ada di kuncinya kalian. Karena ada namanya kan kunci. Kalau rumah kan itu harus ada kunci kan? Kuncinya ada di siapa? Kalian kan? Kalau nggak tanpa kalian emang bisa buka.
dari ice breaking itu kita bakalan kayak tahu bahwa itu suatu sebenarnya itu permainan itu dimana kita melihat bahwa cerita kalian dari drama tersebut apa sih yang kalian ini itu sebenarnya permainan karena biar kakak tahu apa yang kalian misalkan hari ini mood kalian gimana, kakak bakalan lihat karena kakak nggak mau nyebutin nama, kakak bakalan cari tahu apa sih masalahnya, kok kenapa begitu kan. Nanti kan di akhir nanti episode ini habis selesai nanti rekaman kita, aku bakalan kamu bakalan aku ingin konseling kayak gitu. Nanti aku bakalan gratis kok. Saya. Oke, nggak bagus ya bilang gua, tapi bilangnya saya. Nah, itu yang kata-kata yang seharusnya diucapkan ya. Jadi saya. Kalau gue kayak gaul ya, kalau istilah katanya gaul ya, gue gitu, gue lo gitu kan. Saya. Apaan sih? Kayak gini Pak. Kakak dulu ya, dan nanti enggak terlalu. Oke, di sini kalian kan sudah menuliskan mood saya hari ini. Enggak usah deh. Kalian langsung pegang. Nanti aku dilihat nggak? Kan di sini udah kalian tulis nih mood saya hari ini. Ini namanya ice breaking. Dimana ice breaking ini membuat pemikiran kalian jadi fresh. Jadi nggak ada masalah, nggak ada terpikirkan yang tadinya pelajarannya sulit, menyesalkan, menyebalkan, bisa tulis di sini. Biar kalian nggak dumel-dumel sendiri kayak di sekolah. Susah banget matematika. Nilai sini mulu. Kapan kelarnya sampai gitu. Nah, itu bagus banget. Dan ini moodnya buat ice breaking. Nanti kakak foto untuk simpan di Google Drive biar ada dokumentasi ya. Nah, habis itu di sini kakak bakalan ada lagi setelah ice breaking. Nah, sekarang coba deh nih aku kasih pertanyaan lagi nih. Sebutkan satu tindakan nyata yang akan kalian lakukan setelah kegiatan itu mengolah emosi dengan baik. Caranya, maksudnya sebutkan satu tindakan. Tindakan itu komitmen diri kalian dari sini mau pulang ke rumah. Nah, jadi dari siapa dulu nih? Siapa mau Sekar? Kalau coba. Saya akan menarik nafas dan menenangkan diri dulu sebelum berbicara saat sedang emosi. Benar, dengan cara menarik nafas, menenangkan diri sebelum berbicara saat sedang emosi. Jangan langsung meledak. Rasanya tonjok aja. Semua yang tadinya dia mau ditonjokin aja. Enggak. Tapi dengan cara menarik nafas. Gimana caranya? Coba menarik nafas. Coba, ayo bareng-bareng. Tarik nafas. Buang. Terus tenangkan diri. Tenangkan diri adalah diamkan diri terlebih dahulu agar tidak terjadi puncaknya emosi. Nah, itu. Terus habis itu nah, terus si Zahra baca coba. Ada? Ayo.
Saya Jawabannya. akan berusaha mendengarkan pendapat teman sampai selesai tanpa memotong. Ya, benar banget. Dengan cara berusaha mendengarkan, tidak memotong atau meng-cut orang sedang berbicara. Kayak tadi aku deh sama dia. Tadi yang ngomong dia mau pengen contohnya pulang. Tapi aku bilang apa? Sebentar, sabar agar pulangnya nanti setelah selesai. Nah, itu namanya apa? Apa? Coba. Supaya tidak memotong pembicaraan. Tadi kan udah dijelaskan kan, tidak boleh memotong pembicaraan teman agar tidak terjadi apa? Pecahan. Nah, itu kan maksud aku di sini adalah mencari contoh agar kalian menerapkan di dunia orang lain kayak gitu. Jadi nanti di sekolah jangan kalian gurunya lagi ngomong, kalian potong. Dan itu nanti guru kalian pasti kesal. Benar, pasti guru kalian kesal. Apapun kalian katakan pasti dia bakalan bilang no, pasti dia bakalan bilang tidak. Karena soalnya guru kalau dibilang tidak, ya tidak. Jangan karena ngerasa aduh pulang. Guru tuh gak mengajarkan kalian kayak gitu. Sebenarnya guru tuh mengajarkan kalian untuk tidak memotong pembicaraan agar kalian lebih tumbuh dewasa, biar kalian mengerti, biar kalian paham. Bener gak? Bener kan? Nah tuh kayak tadi tuh. Nah itu udah ketahuan. Aku aja bisa menilai yang mana benar-benar menyimak dan mana benar-benar cuman haha hihi hihu gak menyimak sama sekali. Udah kan? Nah terus siapa lagi? Haira. Saya akan berpikir dulu sebelum beraksi supaya tidak menyesal. Ya, berpikir terlebih dahulu sebelum apa? Bereaksi supaya tidak menyesal. Artinya tahu nggak? Tahu? Coba jelaskan. Gak apa-apa. Dengan kata-kata sendiri itu bagus loh. Oke, coba. Saya berpikir dulu. Oke, gak apa-apa. Kakak yang akan jelaskan. Jadi di sini saya akan berpikir dulu sebelum beraksi. Maksudnya adalah kalau kamu sedang berpikir sebelum ngomong. Kalau ngomong ke orang, pikir dulu. Jadi gini, contoh, aku ngomong sama dia, tolol, contoh. Itu kan ucapan nggak masuk ke otak kita kan? Maksudnya pasti dia ngerasanya, kok dia ngomong kayak gitu? Aku jadi sakit loh. Kan itu kan jadi menyesal dong akhirnya. Dia akan sadar sendiri dengan cara apa? Ke dirinya sendiri. Oh, gue ngomong kayak gitu ya sama dia. Apa gue lagi emosi hari ini? Apa gue lagi ada banyak masalah? Karena gue gak boleh ngomong kayak gitu. Harusnya aku bilang apa? Hai teman, hai sahabat, ucapkan kata-kata yang baik agar dia juga mengucapkan kata yang baik. Jika kamu mengatakan yang kasar, tolol, bego, apa yang dia dapat? Benci, dendam, amarah, emosi, itu nggak akan terselesaikan. Tapi kalau contohnya kita ngomongin baik sama dia akan baik sama dia. Itu satu hal yang dipegang adalah kita harus mengelola emosi agar orang itu tidak bisa sama kita, apalagi jatuhnya ke dendam. Kalau udah dendam, dia akan berbekas. Dia nggak akan melupakan hal itu. Dia akan terus ingat. Mau semarah apapun, dia akan ingat itu semua. Gak akan ibarat kata dia nggak akan melupakan itu. Contoh, Sekar, contohnya gitu kan. Aku bikin dia kesal sampai kesasana, dia dendam sama aku. Dia ingat sama aku terus. Itu kan jadi menyesal toh. Jadi menyesal gara-gara omongan sesuatu, jadi menyesal gara-gara aku ngomong dia kasar, ngomong dia ini. Dia jadi dendam sama aku. Karena kan menyadarinya setelah dia sudah dibalas. Tapi sebelum dibalas dia udah bilang apa? Bilang maaf ya, aku ngomong kayak gitu sama kamu sudah menyakiti perasaanmu. Tapi dia akan apa balasnya? Dia akan ngomong kayak gitu. Lain kali jangan kayak gitu ya. Lain kali kamu kalau ngomong itu dijaga. Kita lanjut ya. Asik dia kan. Jadi kepotong tadi kan. Jadi di dalam drama itu tadi kan kita menyimpulkan kan. Tadi udah banyak tadi semua drama tadi kan.
kan. Itu tuh harus jadi pribadi yang baik, jangan emosi aja kerjanya. Itu yang membuat kakak menyadari bahwa kakak ini kisah nyata ya, jadi kakak tuh punya emosi juga sama teman kakak, tapi mengelola emosinya harus baik. Nah itu, nah terus lanjut ya, biar cepat ya. Bagus sekali tindakan yang menunjukkan. Nah tadi tuh yang pertanyaan tadi udah bagus banget ya. Nah bagus sekali, tindakan yang ini menunjukkan bahwa kalian bertanggung jawab atas emosi sikap kalian. Semoga bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kegiatan bimbingan kelompok hari ini akan segera berakhir. Silakan sampaikan secara singkat apa yang kalian pikirkan, rasakan, sikapi, lakukan, dan tanggung jawab dari kegiatan ini. Jadi kalian harus bertanggung jawab, berpikir, rasakan. Jangan hanya yuk angin berlalu udah selesai, nggak akan ada maknanya gitu loh. Jangan. Kalau nggak ada maknanya ngapain? Maksudnya ngapain belajar berpendidikan tinggi? Kan sama kayak orang tua kalian. Kalau contohnya kalian kan sampai rumah, ngapain mama sekolahin kamu tinggi-tinggi kalau nggak mau ada maknanya? Nah, kan kecewa kan hati orang tua. Nah, tuh. Nah, ibu berharap apa yang kita bahas hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan melihat perkembangan dari komitmen yang sudah kalian sampaikan. Terima kasih atas partisipasi dalam keterbukaan kalian ya. Mari kita tutup kegiatan ini dengan doa sebelum memimpin lagi. Silakan. Yuk. Sebelum kita akhiri bimbingan, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa lagi mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum penutup, mari kita bernyanyi bersama-sama sayonara sayonara ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Sayonara sayonara sampai berjumpa lagi. Sayonara sayonara sampai berjumpa lagi. Oke, itu dia bimbingan kelompok kita hari ini dan yang disesuaikan dengan teknik sosiodrama. Terima kasih ya untuk anak-anak ibu dan adik-adik sekalian sudah mau berpartisipasi dalam praktik aku hari ini. Terima kasih ya.